Nah, di mazhab yang lain syaikhon itu beda itu. Makanya punya mustalahat sendiri lah. Kalian mau apa ya? Nah betul. Jadi setiap fan keilmuan itu mereka lahum istilahatun khassah. La ya'rifu illa man dakhala fi tariqatiha. Jadi saya ini menggunakan istilahnya orang sufi itu. Bahwa bagi mereka setiap mazhab dan semacamnya itu istilahatun khassah. Punya istilah-istilah khusus yang tidak akan diketahui kecuali oleh orang-orang yang masuk ke dalamnya. Orang seringkali misalnya sering curiga dengan orang-orang ahli tarikat, ahli tasawuf. Orang yang tidak masuk tarikat akan curiga itu. Karena mereka punya istilah-istilah khassah yang tidak akan tahu kecuali orang yang memasukinya. Maka penting, kenapa misalnya coba Imam Syafi'i itu kenapa dikenal ulama yang moderat? Karena beliau memasuki dua kutub pemikiran. Berguru kepada ahlul hadis, berguru kepada ahlul ra'yi. Jadi setelah ke Madinah, ke Imam Malik, kemudian ke muridnya Hasan Asy-Syaibani, ke muridnya Abu Hanifah. Nah, kalian kalau ingin mengomentari sesuatu itu masukin dulu lah itu. Kita ini kan sering ngomentarin sesuatu yang kita tidak tahu, akhirnya salah. Apa saja dikomentari. Saya dulu waktu masih S1 itu, karena ketika itu 2001 itu lagi semarak Islam liberal. Nah, itu. Diskusinya semarak di kampus-kampus dan semacamnya. Akhirnya karena saya concern di situ dulu dan S2 saya nulis tentang Islam liberal. Saya kuliah ke Malaysia, salah satu alasannya adalah di Malaysia itu adalah kumpulan orang-orang yang selalu mengkritik Islam liberal. Termasuk ada pemordatan di IAIN, kan itu muncul bukunya Pak Dian Husaini, ada pemordatan di IAIN ini, termasuk yang disorot di Syarif Hidayatullah dan semacamnya. Saya berguru kepada mereka, kepada muridnya Prof. Naqib Al-Attas, termasuk saya ngaji dengan Prof. Naqib Al-Attas itu. Saturday night biasanya ada ininya, seminarnya. Nah setelah itu saya masuk yang dulu dituduh gembong liberal langsung ke UIN. Jadi saya akhirnya sekarang mulai bisa menilai itu. Saya bisa ngomong tentang bagaimana orang ngeritik Islam liberal itu karena saya berguru kepada mereka. Dan saya bisa ngomong tentang Islam yang dituduh liberal karena saya masuk di sana. Saya dulu kan begini, akhirnya saya punya kesimpulan. Kita ini kaum intelektual sering curiga karena jarang melakukan silaturahim ilmiah. Jarang ngumpul bersama, berdialog, sehingga yang ada saling curiga. Saya setelah dari Malaysia kuliah ke UIN, masuk ke SPS itu kaget itu. Saya mikir liberalnya di mana ini? Ada mahasiswa lagi lihat ceramahnya Habib Rizik. Katanya liberal, tapi yang didengar. Kemudian di situ ada musola, pas waktu sholat berjemaah semua dan semacam. Ada juga yang salafi dan semacamnya. Tentu, apakah di situ ada yang berpikiran liberal? Ada, campur aduk. Di forum di kelas itu termasuk dosen yang muridnya orientalis itu ada. Tetapi disitulah kita diajarkan bagaimana mendialogkan perbedaan pendapat. Dan tidak tanggung-tanggung itu. Kadang cuman sebetulnya ngetes kita juga, kita marah-marah, dosennya senyum-senyum ini itu. Mempertanyakan akhirat, mempertanyakan gitu ya. Kita kan awalnya kaget dan semacamnya. Tetapi ketika berbicara dalil begini dan semacamnya, akhirnya ya kita mulai bukan membenarkan bahwa betapa bacaan, sudut pandang dan siapa guru dan semacamnya itu sangat berpengaruh. Dan sekali lagi itu tidak semuanya. Cuman karena blow up itu seakan-akan semuanya. Paling berapa persen? Ada ya ada. Begitu.
Nah, saya berharap kalian ini belajar dari Imam Syafi'i biar moderat nanti. Jadi sebelum berkomentar sesuatu masuki lahum istilahatun khassah. Karena kalau tidak kita salah. Kita akan menyalahkan madzhab Syafi'i ini syekhon kok di mana Rafi'i Nawawi itu. Setahu saya syekhon itu Bukhari Muslim itu. Itu bukan karena itunya yang bermasalah, andanya yang tidak masuk di dalamnya karena di dalam di dalam bermadhab dan semacam mereka punya istilah-istilah khas. Jadi setiap madhab itu ada mustalah-mustalah sendiri-sendiri. Qaul aujuh ketika qaulani ini siapa gitu. Fihi wajhun apa dan semacam itu punya istilah-istilah sendiri dan kadang antara madhab yang satu dengan madhab yang lain berbeda. Kemudian ketika takrir jama'i memang misalnya di dalam kitab kuning itu sama sekali tidak ditemukan jawabannya, maka dilakukan ilhaqul masail binadhairiha. Jadi kasus hari ini dicarikan padanannya di dalam kitab kuning. Jadi masih ke kitab kuning lagi ini. Walaupun kitab kuning tidak menjelaskan secara jelas, masih dicarikan padanannya. Ini ada kesamaan dengan apa? Dikiaskanlah. Tapi kiasnya itu bukan di Al-Quran dan Sunnah, ilhaq itu. Dikiaskan kepada apa yang ada di dalam kitab kuning. Baru kalau kemudian sama sekali jawabannya tidak ditemukan di dalam kitab kuning, baik secara eksplisit maupun implisit, baru NU bergeser ke madhab manhaji. Dengan menggunakan metode namanya istinbat jama'i. Istinbat jama'i itu sebetulnya kayak ijtihad sama persis, cuman menghindari ijtihad digunakan istinbat jama'i yang di situ menggunakan metode bayani, qiyasi, istislahi atau istinbati. Nah, yang di sinilah hampir ada kesamaan baik di NU maupun di baik di Muhammadiyah maupun di MUI. Itu di NU. Sekilas saja nanti dikembangkan sendiri. Kemudian di MUI. Di MUI pendekatannya, saya mulai dari pendekatan dulu. MUI itu pertama adalah nas qat'i. Kalau sudah ada nas qat'i di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sudah itu langsung diambil. Nah, kalau kemudian tidak ditemukan nas qat'i secara sharih, maka menggunakan metode qauli. Sama dengan NU, menggunakan metode qauli merujuk kepada pendapat para ulama. Di dalam kitab-kitab kuning. Makanya nanti kalau di fatwa MUI itu mesti merujuk pendapat-pendapat ulama juga. Kalau kemudian di qauli juga tidak ada, maka dilakukanlah ijtihad jama'i tadi. Jadi menggunakan metode istinbat hukum para ulama, menggunakan usul fikihnya para ulama. Nah, di MUI, saya agak panjang di MUI ini karena kalian MUI. Metode pertama ketika mau menyelesaikan masalah, pertama adalah tasawwurul masalah. Masalahnya dideskripsikan seakurat mungkin. Di tasawwurul masalah. Jadi masalahnya diurai betul itu. Dilakukan pengkajian masalah belum mengkaji jawaban dah. Mengkaji masalahnya secara tuntas dulu. Dicari informasi selengkap-lengkapnya. Ketika sudah dianggap final, baru langkah berikutnya pendekatan tadi. Nah, MUI memang ketika menjawab persoalan itu sebisa mungkin jawaban MUI itu selaras dengan qaulul fuqaha. Selaras dengan pendapatnya para fuqaha. Makanya hampir sama dengan NU itu. Jadi ada Al-Quran, As-Sunnah, ada kaidah, kemudian qaulul fuqaha. Karena sebisa mungkin selaras. Tetapi kalau misalnya qaulul fuqaha ini dianggap tidak selaras dengan kebutuhan hari ini, kemaslahatan hari ini, maka dilakukan i'adatun nazar istilahnya. Pengkajian ulang. Maka ulama ketika berbeda pendapat dulu ada kaul yang kuat, ada yang lemah. Kadang untuk kasus sekarang kaul yang dianggap lemah dulu dianggap kuat sekarang.
Karena dilihat dari aspek kemaslahatannya, kondisinya dan lain semacamnya. Kemudian ketika ulama berbeda pendapat, maka dilakukan al-jam' wa taufiq. Dilakukan kompromi. Dilakukan kesepakatan. Makanya NU itu biasanya ketika kan di forum itu, apalagi di komisi fatwa itu kan semua ormas masuk. Ada perwakilan NU, perwakilan Muhammadiyah, perwakilan Persis dan semacamnya. Yang di otaknya itu beda-beda isinya. Satunya pola bermadhab, satunya pola. Saya pernah nanya dulu gimana cara merukunkan itu. Satunya polanya pola manhaji, satunya qauli dan semacamnya. Maka dilakukan al-jam' wa taufiq itu. Kompromi. Tetapi sekali lagi kompromi bukan yang penting senang, enggak. Kompromi sehingga menghasilkan kemaslahatan. Bukan biar semuanya diam, enggak. Kompromi itu adalah bagaimana pendapat yang berbeda ini sama-sama bisa melihat aspek-aspek kemaslahatan, melihat dari aspek-aspek kebutuhan umat. Nah, kayak satu Syawal dan semacamnya. Nah, kenapa satu Syawal itu kok masih berbeda pendapat? Sudah ada sidang isbat, masih berbeda pendapat. Karena ormas yang sudah rapat di dalam itu masih bersuara lagi di luar. Itu yang jadi persoalan. Tidak ada otoritas tunggal. Seharusnya ada otoritas tunggal. Kayak di Malaysia, Mesir juga ya. Itu ada otoritas tunggal. Kalau sudah pemerintah bilang A, ikut semua. Di sini tidak kan begitu. Ini urusan ibadah, tidak bisa harus ini keyakinan kan gitu. Tapi seharusnya kan hukmul hakim yarfa'ul khilaf, seharusnya kan begitu itu. Kalau sudah hakim, anggaplah hakimnya adalah menteri agama, sudah memutuskannya yarfa'ul khilaf, maka tidak boleh berbeda pendapat, semuanya harus A misalnya begitu itu. Seharusnya begitu itu. Maka memang penting ada, kalau masa Rasul kan ada otoritas tunggal, makanya enak. Kalau Rasulullah sudah semuanya selesai. Tidak ada yang menentang dan semacamnya kecuali orang munafik. Kan begitu itu. Kecuali orang munafik. Nah, itu yang nanti kalau kalian masuk di forum-forum itu, yang Muhammadiyah, ini NU, ternyata jadi orang-orang hebat nanti. Nah, ini umat juga pertimbangkan lah itu. Jadi jangan sampai ketika sudah di luar forum ngomong lagi kan begitu. Sayang juga itu sidang isbat kalau kemudian tidak diikutin kan begitu itu. Jadi iya. Muhammadiyah jauh-jauh hari udah nentuin. Iya, betul. Karena memang pendekatannya beda. Kan begini. Kalau NU itu kan gimana yang gimana masalah ru'yah itu hadisnya itu sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah ya karena melihat itu. Dengan ru'yah itu dengan melihat ke kepala dengan mata telanjang itu. Li ru'yati waftiru li ru'yatihi. Nah, kalau Muhammadiyah hadisnya lain, bukan ini. Hadisnya adalah nahnu ummatun ummi atau inna ummatun ummiyatun itu. La naktubu wa la nahsibu dan seterusnya. Kami ini adalah umat yang ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa hitung. Maka yang paling bisa dilakukan ketika itu ya harus dengan dengan penglihatan dan semacamnya. Jadi kalau Muhammadiyah itu lebih melihat aspek makosidnya. Dulu itu kenapa harus? Karena memang belum ada alat dan semacamnya. Dan Nabi mengakui bahwa umat ketika itu tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis semacamnya. Maka ketika sudah bisa ada alatnya dan semacamnya, maka tidak perlu ru'yah lagi kan begitu itu. Sama dengan sholat, kan metodenya beda. Dulu kan kita kalau mau sholat itu kalau di kitab fikih kan pakai ini kan, pakai bayang-bayang matahari kan antara zawalus syamsi. Sekarang kan tidak perlu itu, sudah ada jam. Emang kalian kalau sholat sekarang pakai kayu dulu itu, ngukur ini
tergelincirnya matahari atau sudah masuk zuhur, kan tidak. Itu percayaan semacam. Tetapi kan, nah karena NU itu qauli dan ini sifatnya ta'abbudi. Karena Nabi yang nyuruh liru'yati ya ikutin, ini urusan ibadah, bukan urusan muamalah kan gitu. Masuk akal juga. Ini urusan ibadah, ketika Nabi suruh ru'yati ya lihat gitu. Nah hisab itu hanya sebagai ini kan begitu, pelengkap sebagai penguat. Buktinya apa dulu? Kalau ummah waktu Nabi kalau lagi mendung sempurnakan 30. Padahal boleh jadi ketika itu matahari kelihatan, cuma karena tidak kelihatan dengan penglihatan mata, oleh Nabi suruh fakmilu salasina kan begitu, suruh sempurnakan 30. Menurut kalian ketika ada awan mendung, potensi matahari ada, bulan ada, enggak itu? Ada potensinya. Cuman oleh baginda Nabi harus, pokoknya standarnya begitu, standarnya ru'yah. Nah apapun itu adalah sama-sama hasil ijtihad, dan dari dulu memang ada pendekatan nasiyah maqasidiyah itu tidak bisa dihindari sampai yaumul qiyamah. Tinggal menurut saya negara ini harus punya otoritas tunggal. Kalau tidak, tengkaran terus setiap tahun menentukan hilal itu. Yang enak itu kan yang nakal itu. Puasanya ikut yang terakhir, lebarannya ikut yang awal. Itu masih mending daripada yang tidak ikut puasa, ikut lebaran gitu. Jadi ada juga yang tidak ikut puasa tapi lebaran beli baju baru dan semacamnya. Nah, hal-hal yang kayak begitu itu susah dihindarin. Kenapa? Karena standarnya beda itu. Antara imkanur ru'yah dengan wujudul gitu ya. Jadi itu susah dan tidak bisa dikompromikan. Dulu Kiai Hasyim Allah yarham Kiai Hasyim Muzadi itu minta Yusuf Kalla minta juga coba dirukunkan ini, dinaikkan ini, diturunkan, tidak bisa, susah. Yang penting selama itu hasil ijtihad tentu ya tidak dosa itu. Tetapi tentu lebih enak kalau bisa rukun. Kemudian kalau kemudian di dalam MUI itu tidak bisa dikompromikan perbedaan pendapat itu, maka yang dilakukan adalah at-tarjih fi adamil jam'i bain aqwalil fuqaha. Maka dilakukan pentarjihan di dalam ketika pendapat fuqaha itu tidak tunggal dan tidak bisa dikompromikan, maka dilakukan tarjih. Diambil mana yang lebih kuat, mana yang lebih baik secara dalil maupun lebih maslahah. Kemudian kalau misalnya sudah tidak bisa melakukan, hampir sama dengan NU sebetulnya. Kenapa hampir sama? Ya boleh jadi pelaku di MUI juga orang NU gitu. Itu yang jadi persoalan kan begitu. Jangan-jangan metode di MUI itu kok hasil kompromi antara Muhammadiyah NU. Tapi saya tidak mau suudzon, tanya sendiri kepada perumusnya kan begitu. Tetapi apapun itu selama caranya benar keputusannya. Kalau metode itu antara qauli dan manhaji, kalau prosesnya benar, keputusannya sama masalahnya. Jadi kalau mengkompromikan metode itu kemudian lantas keputusannya bermasalah, ya enggak. Karena antara NU dengan Muhammadiyah, kalau prosesnya benar itu di posisi ini kesimpulannya di titik yang sama itu. Biasanya begitu. Nah, kalau tidak bisa begitu, maka MUI melakukan al-ijtihad bimanhajil bayan wa ta'lili. Menggunakan ijtihad dengan metode bayan. Metode bayan itu ya tadi langsung melihat di dalam Al-Quran dan hadis, melakukan ijtihad, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, atau menggunakan ta'lili dengan qiyas tadi kalau tidak mansusoh. Jadi al-bayani itu adalah yang mansusoh, yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, menggunakan ta'lili, melihat dari aspek ilahnya, yang itu nanti dengan qiyas dan istisna dan semacamnya. Kemudian berikutnya adalah bayanu ikhtilafi a'dha'illahnya bi akhdil ahwat. Nah, ketika
anggota di lembaga MUI itu berbeda pendapat, maka dijelaskan itu. Ulama kayak kasus kemarin sholat 2 gelombang gitu, beda pendapat itu. Ada yang begini, dijelaskan itu. Ulama membolehkan, ulama begini, tetapi bi'ahdil ahwat, ambil yang lebih hati-hati, sholat duhur saja, kan begitu itu. Jadi tidak usah 2 gelombang, tetapi sisanya sholat, misalnya sholat duhur. Nah itu. Dan juga al-khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan, keluar dari khilaf itu salah satunya dengan cara mengambil yang lebih hati-hati. Yang terakhir adalah al-ibrah bi maqasidis syariah wal masalih al-ammah. Yang dihitung itu adalah tujuan syariah dan maslahah ke umum. Jadi nanti kalian akan dipertemukan dengan ini ada maslahah yang berlaku, maslahahnya publik, ada yang berlaku untuk pribadi. Maka didahulukan yang umum. Jadi nanti ada maslahah yang bertentangan. Ada maslahah, sesama maslahah bertentangan, maka harus diuji mana yang lebih maslahah. Ada yang mafsadah bertentangan, mana yang lebih sedikit mafsadahnya. Jadi cara ngukurnya begitu di dalam memahami. Kalau ada persoalan bertentangan ini, tengkaran antara satu desa dengan satu desa. Nah, sama-sama maslahah ini misalnya keputusan ini. Yang dilihat adalah mana yang paling besar maslahahnya. Tetapi kalau ada persoalan yang sama-sama mafsadah, maka yang dilihat bukan yang paling besar mafsadahnya, tetapi yang diambil yang paling sedikit mudaratnya, paling sedikit mafsadahnya. Sama dengan kasus kemarin itu. Misalnya pengajian di pinggir jalan menyebabkan jalan macet. Pengajian maslahah, menasihati orang di sana. Tetapi membuat orang macet jalan itu mafsadah, kan begitu. Mana yang didahulukan? Kalau tidak bisa dicari jalan kompromi, maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan lebih baik daripada mendatangkan masalah yang tidak usah pengajian, kan begitu. Tetapi kalau bisa mafsadahnya dihindari, masalahnya didapat, ya dikerjakan dua-duanya. Misalnya apa? Pengajiannya tetap ada, tetapi pastikan tidak bikin macet. Nah begitu itu orang yang pintar melakukan kompromi. Silahkan mengadakan pengajian karena itu maslahah, tetapi pastikan tidak ada mafsadah. Jadi kompromi-kompromi itu banyak caranya dan jelimet juga itu nanti. Saya kira begitu sebagai pengantar, ini pengantar lagi. Nah maksudnya pengantar metode bagaimana kemudian kalian nanti menyelesaikan al-masail al-fiqhiyah itu. Saya kira begitu. Sudah jam berapa? Oh sudah 5:30. Sudah 1 jam setengah ini. Baik, silakan terserah apakah masih ada pertanyaan atau tidak. Saya berikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Kang Bokor telah memberikan pemaparan tentang masalah fikih. Ternyata kita bertambah dengan ilmu tidak gampang nilai orang, tidak gampang untuk membuat kita itu paling benar. Itu yang bahaya, kita berpintar merasa pintar, itu yang tidak. Untuk rekan-rekan sekalian yang mau bertanya, maka 3 orang saja. Karena kita harus siap-siap mandi dan lain-lain. Masih sempat mandi ya? Maka Pak Ami dulu.
dulu. Selanjutnya enggak. Ini dulu ya. Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja kaitannya dengan memposisikan atau menempatkan fatwa sesuai dengan konteks atau sosial. Kita ingat dulu tahun 70-an Willy Hamka ketika pertama kali menjabat sebagai MUI mengeluarkan fatwa keharaman mengucapkan selamat Natal pada saudara saya Asali. Nah, kalau kita tarik ke konteks sekarang, kira-kira fatwa tersebut masih ada atau sudah rusak? Kemudian Kang Eka, karena teman sekamar nih saya dulu ini. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator yang kita tanyakan kaitan dengan metode ijtihad syar'iman qoblana. Dan syar'iman qoblana itu kan syariat sebelum Nabi Muhammad. Apakah ada contoh syariat sebelum Nabi Muhammad yang tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad itu sendiri? Yang kedua, kaitan dengan kehalalan legalitas dalam sebuah produk. Dalam produk itu kan ada legalitas cap NID, kehalalan dan keharamannya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana proses atau cara atau tahapan-tahapan NID ketika melegalisasikan kehalalan produk tersebut? Terus udah. Waalaikumsalam. Tiga aja ya. Ntar kalau yang masih penasaran bisa menjawab kantor ya. Khususnya para perempuan juga apa dokter. Yang pertama dari Kang Egi tentang fenomena klasik mengucapkan salam. Apakah salam itu urusan dan ubudiyah ataupun sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia? Kemudian Kang Ganjar. Baik, terima kasih. Nanti mohon moderator diingatkan kalau ada yang lewat. Saya lupa bawa pen soalnya, ada ternyata tadi. Pertanyaan ini sebetulnya saya mensinyalir disebabkan oleh kasus dulu heboh Gus Dur mengganti salam assalamualaikum dengan selamat pagi kan begitu. Walaupun sebetulnya itu permainan media itu. Sementara Gus Dur sendiri kan kemudian dan tidak pernah mengklarifikasi. Saya baca pernah majalah itu sebetulnya Gus Dur tidak menyuruh begitu. Cuman medianya yang kemudian mempelintir, tapi ya Gus Dur dibiarin saja, wong ini mau makan kan begitu itu. Jadi bukan kemudian. Nah, assalamualaikum sebetulnya itu kan perintah agama. Afsyus salam itu secara kalau kita memahami secara nasiyah, pemahaman tekstual, maka tentu kita menyebarkan assalamualaikum. Nah, tentu ketika kita assalamualaikum itu kan mendoakan orang. Kan begitu. Tidak mungkin orang assalamualaikum kemudian mukul. Sudah semoga keselamatan kepadamu kemudian dibuat tidak selamat, itu gimana kata gitu. Maka dalam beberapa riwayat itu kan ketika kepada non muslim kan bukan assalamualaikum itu, assalamualaikum kan begitu itu. Jadi semoga racun gitu. Jadi ada etikanya di dalam agama itu dan ada riwayatnya. Tergantung kemudian nanti apakah kita memahami apakah itu ta'abudi atau ta'akuli, karena itu kaitannya dengan interaksi sosial. Tetapi assalamualaikum itu kan ta'abudi kalau saya memahami. Kenapa? Karena itu hukumnya mengucapkan sunnah, menjawab wajib. Nah, itu kalau bukan ibadah kan tidak mungkin berefek begitu itu. Kalau hanya muamalah kemudian itu. Iya, betul. Ya mendoakan, ya namanya mendoakan ya itu. Atau jawabnya jangan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam misalnya kan begitu.
Jadi jangan mendoakan juga ini. Kan ada memang etika-etikanya itu. Artinya bahwa ini memang karena perintah agama dan sifatnya ubudiyah dan mendapatkan pahala dan bisa wajib juga. Kalau muamalah itu untuk dapat pahala itu kan biasanya butuh niat. Itu kita jual beli kalau niatkannya dapat pahala. Tapi kalau ta'abudi itu apa yang kita lakukan kecuali kalau mensyaratkan rukun misalnya sholat dan semacamnya yang ada rukun untuk niat harus itu. Tetapi ada ubudiyah yang tidak membutuhkan niat juga kan begitu. Itu penjelasannya panjang itu. Nah, oleh karenanya tentu kalau saya memahami yaitu bagian dari ibadah dan perintah agama afsyus salam itu, menyebarkan salam termasuk dalam pemahaman kontekstual yang menyebarkan kedamaian. Kemudian yang kedua kaitannya dengan ganja gimana? Begini, kan yang dilarang itu sebetulnya bukan ganjanya, tetapi pemakaiannya, karena nanti kaitannya dengan kaitannya dengan iskar. Zawalul akli apa enggak? Kalau sebelum digunakan enggak ada masalah. Kayak ketemu dengan anjing, ya jangan dipukul ketemu dengan anjing. Tetapi ketika anjing ke kita, baru kemudian kita basuh 7 kali dengan itu. Tapi jangan kemudian setiap ketemu dengan anjing langsung mau dibunuh, pengennya ngebunuh. Enggak begitu itu. Termasuk hal-hal yang kemudian khomer dan lain semacamnya, itu kan penggunaannya yang tidak dibolehkan, sehingga hal-hal yang menyebabkan kepenggunaan produksinya ini dan semacamnya itu menjadi haram, menjadi wasailnya gitu. Karena lil wasail hukmul maqasid. Sebetulnya hukumnya itu adalah iskar menyebabkan orang mabuk itu haram itu. Sehingga apa saja yang menyebabkan menjualnya, karena itu menjadi wasilah untuk bisa minum kan harus beli. Sehingga orang yang menjual ikut haram juga. Kayak riba, katibnya juga ikut haram, ini dan semua rentetannya juga ikut haram. Padahal sebetulnya kadang benda awalnya itu tidak. Kayak cukai itu. Kalau takhallala bi nafsih kan begitu, itu kan prosesnya. Nah, itu kan menjadi tidak haram, menjadi cukai. Tapi kalau biwairi bisa menjadi khomer dan bisa menjadi haram nanti ketika diminum, kan begitu. Jadi prosesnya lebih ke situ, diminumnya nanti. Tapi rentetan-rentetan ke situnya, kemudian menanamnya bisa haram kalau memang nanti tujuannya. Khomer itu kan banyak terbuat dari anggur. Apakah menanam anggur haram? Ya enggak kan begitu. Kecuali nanti ketika anggurnya diproses menjadi khomer, nah itu haram. Karena ini menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram. Ganja itu dia menjadi haram nanti apabila diproses untuk orang yang ingin mabuk-mabuk. Tetapi kalau diproses untuk obat, ya bisa tidak ada masalah. Karena yang dihukumin itu bukan itunya sebetulnya. Lebih kepada bagaimana ini menjadi konsumsi yang menyebabkan mabuk itu. Sementara iskar itu haram kan begitu. Mabuk itu tidak boleh. Kemudian berikutnya apa tadi? Pengucapan hari Natal yang hamka. Begini, yang perlu saya jelaskan, MUI tidak pernah mengeluarkan larangan mengucapkan selamat hari Natal. Kalau kemudian hamka mungkin itu pribadi ya, kayak secara kelembagaan tidak. Kemudian MUI yang tidak memperbolehkan itu kalau kemudian melakukan ritual bersama itu, merayakan Natalnya, itu baru tidak boleh. Itu haram. Jadi ta'awunu 'alal itsmi itu. Nah, kaitannya dengan mengucapkan Natal, saya alhamdulillah sampai hari ini belum pernah mengucapkan selamat hari Natal. Apa juga kepentingannya? Saya belum punya kenalan itu. Jadi kita ini jangan latah lah. Tak punya kenalan selamat hari, enggak usah itu. Harus mendingan jaga persoalan akidah. Karena sebetulnya yang dihukumi itu bukan mengucapkannya. Kaitannya ridhonya itulah. Makanya beda-beda itu hukumnya. Bisa haram, bisa sampai menimbulkan murtad dan lain semacamnya. Itu tergantung apa motivasinya. Kita tidak bisa menghukumin mengucapkannya, tetapi motivasinya.
Kalau kemungkinan bukan karena ridho, bukan karena mahabbah dan semacamnya, hanya karena bagian dari untuk menjaga hubungan dan kan begitu itu. Itu hukumnya beda-beda. Maka menurut saya kalau tidak ada hal-hal yang mendesak, ya tidak usah ikut-ikutan. Mendingan jaga itu. Ini urusan akidah masalahnya itu. Tetapi ketika ada orang mengucapkan selamat hari Natal, tidak lantas kemudian kalian menghukumin wah ini haram, tidak bisa. Karena tergantung motivasinya hukumnya itu. Terkaitannya dengan itu soalnya masalah akidah masalahnya. Maka ketika akidah itu urusan hati, kecuali lafadz ini membenarkan sesuatu. Jadi kan ada apa ya istilahnya kafir bil fi'lih kan, bil qaul dan semacamnya. Secara qaul selamat begitu kan tidak lantas kita membenarkan kan, belum tentu. Boleh jadi kita mengucapkan begitu untuk menjaga hubungan keharmonisan. Karena kalau tidak begitu nanti kan begitu itu. Nah, kalau menurut saya kita ini jangan latah juga. Saya sampai sekarang belum pernah mengucap itu dan semacamnya. Kecuali kalau nanti saya jadi pejabat itu. Menteri Agama misalnya kemarin selamat hari Nairus misalnya apa gitu. Tapi enggak gitu juga sih itu. Itu enggak gitu juga. Jadi nah motivasi itu penting. Selama motivasinya bukan karena ar-ridha bil kufri, karena ar-ridha bil kufri kufrun. Kalau sampai kita ridho karena mengucapkan itu karena ridho dengan kekufuran, kafir. Tetapi kalau bukan ridho bil kufri, makanya dan kita jangan gampang memvonis orang bilang begitu itu. Wah ini kafir, ini ar-ridha bil kufri. Kan belum tahu kita bahwa apakah ini bentuk ridho atau bukan. Itu. Nah, hamkah itu menurut jadi pada masanya lebih kepada memang saddu dzari'ah, menjaga jangan sampai akidah umat ini apa ya over gitu, toleran betul. Kita toleransi perlu, tapi harus menggadaikan akidah. Nggak perlu ikut-ikutan ibadah bareng dan semacamnya biar kelihatan toleran. Kalau saya nggak penting lah, nggak dianggap toleran. Kalau hanya gara-gara nggak ikut ibadah mereka, nggak penting ngapain juga. Hanya untuk penilaian orang, tetapi pastikan akidah kita ini tidak bermasalah. Nah, sekali lagi kita juga jangan gampang memvonis orang ketika itu, karena motivasinya tokoh-tokoh menurut saya tidak ada masalah menyampaikan begitu. Karena ini ada motivasi dan mereka tahu tentang ininya. Misalnya nih, kalau di fikih ulama kita kan tidak membolehkan ke gereja. Nah, itu sebetulnya pendekatannya saddu dzari'ah. Artinya khawatir kalau masuk gereja goyah. Makanya kan yang dihadapin orang awam kan begitu. Sementara ketika tokoh-tokoh ke gereja, saya tidak ada masalah. Wong dulu Sayyidina Umar masuk ke Baitul Maqdis itu dikuasai dan masih ada lambang begini kan begitu. Tidak ada masalah. Tetapi bagian kemudian, kok bisa ini di kitab haram, kok Gus Dur siapa tokoh-tokoh masuk itu, beda konteks, beda pendekatan. Boleh jadi yang di sini diharamkan itu pendekatan saddu dzari'ah, preventif, menjaga umat jangan sampai kemudian masuk, kemudian akidahnya goyah. Sementara orang-orang ulama kayak begini akan tidak mungkin goyah. Nah itu pendekatan itu penting lah. Jadi tidak boleh kita langsung memvonis ini masuk gereja. So, ridho bil kufri itu harus baca syahadat lagi, tidak boleh begitu. Karena ulama mengharamkan, tidak membolehkan itu pendekatan kehati-hatian. Ada yang memang jadi tidak bisa ketika pendekatan saddu dzari'ah itu berlaku umum juga tidak bisa. Nah begitu saya kira hamka MUI sendiri saya cek itu tidak mengeluarkan keharaman mengatakan itu. Nah yang terakhir, apakah ada syar'u man qablana yang tidak dipakai? Banyak. Dulu pada masa Sayyidina Nabi Musa itu, kalau ada najis di baju itu harus digunting itu. Itu tidak bisa disucikan, itu harus digunting. Tapi kan sekarang tidak berlaku lagi. Dulu boleh menikahin saudarinya. Itu buktinya Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, putra-putri kelima dengan begitu. Qabil Habil kan disilang dengan siapa menikahnya? Dengan saudari kandungnya. Jadi banyak, apakah sekarang boleh nikah dengan saudari kandung? Tidak boleh. Mengumpulkan saudari, boleh tidak? Dulu
Nabi Musa menikah dengan perempuan perempuan bersaudari perempuan. Apakah sekarang boleh? Tidak boleh. Banyak sebetulnya syar'u man qablana tidak berlaku dalam kondisi sekarang. Nah, itu. Hanya yang berlaku adalah sesuatu yang mendapatkan legitimasi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gitu. Ada yang kelewat tadi. Tentang legalitas MUI. Oh iya, memang prosesnya akan lama itu. Jadi saya kasih contoh saja. Dulu pernah ada yang protes. Itu kulkas kok ada stempel halal itu? Emang kulkas dimakan? Kita ini kadang tidak tahu prosesnya, cuman pinter suudzon. MUI tidak ada kerjaan, kulkas dikasih halal. Emang ada orangnya makan? Itu kulkas itu agar awet itu dicat, catnya itu ada yang menggunakan komponen dari babi. Jadi agar tidak gampang menguai dan jadi ketika dimasukkan ke situ itu tidak gampang basi dan semacam itu. Nah itu ada beberapa kulkas itu yang menggunakan dicatnya itu menggunakan enzim. Dari dulu kan begitu. Dulu orang Yahudi itu memang babi ini keren lah. Jangan dikira haram tapi multifungsi. Dulu salah satu hilah yang wiru syar'iyah itu kan ada hadisnya itu. Orang-orang Yahudi itu ketika babi dilarang, itu minyaknya diambil dioleskan untuk perahu. Itu awetlah perahunya. Ternyata itu sampai sekarang orang-orang non-muslim tahu ilmu itu. Sehingga sampai ada kayak kulkas itu pakai catnya pakai minyak babi itu. Nah, MUI memastikan kulkas-kulkas yang ada halalnya itu bukan dimakan gitu. Bahwa itu tidak menggunakan cek termasuk kosmetik. Memang ada perempuan makan kosmetik kan. Tidak, alat-alatnya jangan sampai itu terbuat dengan hal-hal yang najis. Nah, dan prosesnya panjang, cuman karena waktunya kelihatan sudah gelap ini saya kira saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih selama 3 pertemuan mendengarkan penyampaian saya. Tentu di sana banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak saya sengaja. Mohon nanti dikoreksi, diperbaiki, atau misalnya ada yang langsung tanya klarifikasi ke saya, silahkan. Karena ada kalanya memang sabkul lisan, ketidaksengajaan dan semacamnya, atau boleh karena memang kurang kedangkalnya ilmu saya yang sejauh ini bacaan saya seperti ini, itu tentu ini akan tetap memotivasi kita selalu belajar itu, dan kita saling mendoakan semoga kita tetap bisa istiqomah, tetap bisa bermanfaat untuk umat, bisa menjaga agama ini menjadi pewaris para nabi, dan saya berharap kita semua menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu kita yang menyampaikan materinya pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikan dan kehidupan kita